bagi para dosen dan juga ikut hadir pada kesempatan kali ini. Baik, di sini perkenalkan nama saya. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang Kahoot. Jika Bapak Ibu sudah mengikuti webinar series ini, sebelumnya sudah disampaikan tentang kuisis. Nah, jadi ini mirip dengan kuisis untuk membuat sebuah kuis. Nah, seperti apa perbedaannya? Nanti kita lihat. Baik, untuk materi nanti saya akan share dalam bentuk PDF di grup yang sudah disediakan. Kemudian saya akan langsung saja share screen membuat Kahoot dari awal. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menyediakan laptopnya, monggo langsung dikonekkan dengan internetnya, kemudian buka browsernya, karena kita bersama-sama mencoba kuis menggunakan Kahoot. Baik, di sini saya akan share screen. Oke, sudah terlihat? Baik, silakan Bapak Ibu semuanya untuk masuk ke dalam kahoot.com. Nah, jadi untuk membuat Kahoot kita masuk kahoot.com, bukan kahoot.id. Nanti ada dua. Jika kita ingin membuat kuisnya menggunakan kahoot.com, kalau pesertanya nanti menggunakan kahoot.id. Oke, langsung saja di sini. Ada pilihan di sebelah kanan atas, ada play, sign up, dan login. Nah, untuk daftar awal, kita sign up dulu. Kalau sudah membuat akun, menggunakan login. Kita ke sign up. Oke, ketika sign up di sini saya muncul pilihan tipe akun. Ada teacher, student, personal, dan profesional. Nah, sebagai guru maka kita pilih, kita klik teachernya. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada tempat di mana kita kerja. Apakah di sekolah, atau perguruan tinggi, atau administrasi, atau di bisnis. Jadi ada 4 pilihan di sini dan kita coba pilih sekolah. Nah, kemudian akan muncul akun kita menggunakan email dan password, atau jika kita sudah memiliki akun Gmail atau akun Microsoft, kita bisa langsung sign up with Google atau sign up with Microsoft. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang nama emailnya dan passwordnya. Kita coba langsung klik di sign up with Google. Oke, di sini ada pilihan kita menggunakan email apa yang sudah kita pernah login di browser kita. Saya di sini menggunakan email UNU. Oke, nanti otomatis kita sudah masuk ke dalam Kahoot-nya menggunakan email yang kita pilih tadi.
Oke, jadi saya ulang sedikit. Di awal maskahot.com nanti ada pilihan di sebelah kanan atas, ada pilihan sign up dan sign in. Nah, jika kita mendaftar pertama kali, kita menggunakan sign up. Kita klik sign up-nya, kemudian nanti akan muncul isian email dan juga password. Kita bisa mengisi secara manual, email dan password seperti mengisi manual, kemudian kita bisa memilih akun yang sudah pernah kita login. Jadi, kalau Bapak Ibu semua pernah login di browser yang Ibu pakai, kemudian simpan nama emailnya, kita langsung saja klik sign up with akun Google. Nah, nanti di situ kita bisa pilih akun Google yang pernah kita gunakan. Nah, contohnya, share screen-nya pakai yang anu aja, ini di admin, terus pakai Oke, masih muncul layar-layar hitam, nggih? Atau sudah hilang sekarang? Oke, tadi mohon maaf ada gangguan karena muncul layar hitam karena ada aplikasi di share screen-nya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sign up tadi menggunakan akun Google-nya, kemudian nanti otomatis akan masuk pada kita pilih paket Kahoot yang seperti apa. Nah, di sini ada basic, ada pro, premium, dan premium plus. Ini ya digeser bawah aja, misal digeser bawah. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan. Tadi kita sudah masuk pada paket mana yang akan kita pilih karena kita gratis menggunakan paket basic. Jadi kalau berbayar ada yang pro, premium, dan premium plus. Oke, perbedaannya apa? Nanti di sini bawahnya kalau Bapak Ibu sudah membuka ada banyak pilihannya. Ada paket-paketnya mana yang tersedia di basic, mana yang di pro, dan mana yang di premium. Nah, kita basic saja, continue for free, kita klik. Oke, di sini muncul nama untuk mengisi nama kita coba ayo bro. Kemudian username-nya misalkan Mayus 26 seperti ini, kemudian pilih negaranya Indonesia, kemudian nama sekolahnya Pak Ibu bisa menggunakan nama sekolah instansinya, gunakan UNU Yogyakarta. Nah, jika sudah mengisi nama, username-nya, kemudian negara dan nama instansi, kita langsung save and continue. Oke, nah sekarang kita sudah masuk di dalam web Kahoot. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama sebelah kiri di sini adalah profil akun kita.
Kemudian yang tengah ini adalah berita-berita mengenai program Kahoot. Kemudian di sebelah kanan ada My Kahoot. Nah, My Kahoot ini jika kita sudah membuat Kahoot nanti akan muncul di sini. Kemudian ada TeamSpace. TeamSpace ini adalah ruang bekerja sama sebagai tim, tapi harus upgrade dulu, jadi harus dibayar. Nah, bagaimana kita memulai membuat Kahoot? Nah, di sini ada tombol create, membuat di bagian atas, di sebelah akunnya. Nah, ini akun, nama kita, kemudian ada create. Nah, kita klik yang create ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa template. Kita buat yang baru saja, New Kahoot. Kita klik New Kahoot-nya, dan kita sudah masuk pada bagian pengisian kuis atau soal yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Tampilannya cukup sederhana dan mudah. Yang pertama, di bagian sebelah kiri, kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, ada slide-nya. Nah, ini sama. Soalnya, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya di sini. Kemudian di sini ada klik untuk memulai mengetik pertanyaan. Nah, kita coba klik di sini. Saya berikan contoh pertanyaan, kapan Indonesia merdeka? Atau pada tanggal berapa? Ini pertanyaannya, dan di sebelah kanan ini ada keterangan tentang jumlah huruf yang kita ketik sebagai pertanyaan. Jadi pertanyaannya tidak boleh terlalu panjang. Nah, di sini masih ada 82 karakter lagi atau huruf lagi yang boleh kita gunakan. Dan kemudian di sini ada keterangan-keterangan untuk edit pertanyaannya. Nah, jika pertanyaan sudah diketik, kemudian ada option tentang time limit atau waktu yang digunakan atau yang kita berikan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Kita klik 20 second ini, kita klik, kemudian akan muncul pilihan waktu dari mulai 5 detik, 10, 20, sampai 240 detik. Jadi di sini Kahoot membolehkan kita untuk memberikan waktu 5 detik sampai 240 detik untuk menjawab satu soal. Kita pilih 20 saja, tergantung pertanyaan Bapak Ibu yang gunakan, apakah ini cukup untuk berpikir, cukup untuk menjawab, atau perlu menambah waktu lagi. Nah, jadi kita bisa memilih. Contohnya saya kurangi jadi 10 detik. Nah, seperti ini. Kemudian ada option point di bawahnya. Nah, jika sudah mengatur waktunya, ada option point. Di Kahoot ini kita diberikan 3 option. Yang pertama adalah poin 0, kemudian poin 1000, dan juga poin 2000. Nah, jadi bobot soal yang kita berikan pada soal nomor 1 ini atau kuis yang pertama, kita bisa memilih antara 0, 1000, dan 2000. Saya di sini pilih 1000. Kemudian di sini single select. Di sini ada 2 option, ada multi select dan single select. Maksudnya adalah kita memilih jawaban 1 atau boleh lebih dari 1 jawaban. Nah, jika kita menggunakan versi yang free, yang basic, maka kita hanya boleh memilih atau menggunakan single select atau hanya 1. Nah, kemudian di sini ada pilihan option jawaban kita. Nah, di Kahoot ini tidak menggunakan multiple choice ABCD, tapi menggunakan icon. Ada segitiga berwarna merah, kemudian bulat atau lingkaran, kemudian yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna biru, atau seperti gambar wajib ini. Nah, kita bisa memberikan pilihan jawaban minimal ada 2. Ada 2 pilihan jawaban, pilihan ketiga dan keempat itu option boleh diisi boleh tidak.
Nah, tapi biasanya kita menggunakan ABCD, maka 4 option, maka kita bisa memberikan 4 pilihan jawaban. Misalkan di sini 14 Agustus, kemudian di sini 15, oke, di sini kita sudah memberikan 15, 16, dan 17 Agustus 1945. Nah, kemudian kita memilih jawaban mana yang benar, maka kita klik di sini, beri tanda centang. Nah, kita klik di sini, maka jawaban yang benar adalah 17 Agustus 1945 dengan logo atau icon kotak. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan gambar jika pertanyaan kita berupa gambar. Misalkan Bapak Ibu membuat soal bahasa Inggris, kemudian kata bahasa Inggrisnya, kemudian pilih jawabannya berbentuk gambar, maka kita bisa add image di sini sebagai pilihan jawabannya. Seperti itu. Atau jika kita ingin soalnya ditambah dengan gambar atau ilustrasi, kita ada option untuk menambah gambar dan ilustrasi itu di tengah-tengah. Nah, bisa gambar, bisa juga berupa video. Nah, di sini Kahoot memberikan opsi video dari YouTube. Jadi kalau ada video singkat di YouTube, kita jadikan sebagai soal, maka bisa kita masukkan di sini. Nah, di sini kita tidak perlu gambar, maka tidak perlu, atau misalkan kita upload image. Nah, coba kita gambar dulu. Nah, kita asal gambar saja sebagai contoh. Nah, seperti ini, maka akan muncul nanti gambar di tengah-tengahnya. Nah, kita juga ada option untuk edit jika gambar itu mau di crop. Nah, di sini kita ada klik gambar crop di second crop, kemudian kita klik, kemudian kita bisa atur, misalkan kita ingin di zoom, terus hanya sebagian kecil yang kita gunakan. Jika tidak perlu, atau kita ini saja tandanya. Oke, satu soal sudah. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambah soal? Kita kembali di sebelah kiri, ada add question. Kita bisa klik add question. Kemudian muncul bentuk tesnya. Nah, di sini ada 6 bentuk tes, tapi yang hanya bisa digunakan oleh akun basic yang free hanya 2, yaitu bentuk quiz dan true or false. Bentuk quiz seperti tadi di soal pertama, ini bentuk quiz, jadi bisa pilih banyak pilihan, ada 4 pilihan. Kalau bentuk true or false, kita coba tambahkan soal true or false. Nah, di sini kita hanya diberikan 2 jawaban, benar atau salah. Contohnya, benarkah yang menjahit bendera merah putih saat proklamasi adalah Fatimah? Nah, contoh, kita membuat soal true or false. Benarkah yang menjahit bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan, maksud saya, adalah Fatimah? Dan kita bisa memilih time limitnya juga, misalkan 30, poinnya misalkan jadi 2000, kemudian kalau perlu memasukkan gambar atau ilustrasi, kita bisa memasukkan di sini. Kemudian kita pilih jawaban mana yang benar, true or false. Oke, seperti ini. Maka
sudah ada 2 soal atau 2 kuis yang kita gunakan. Selain itu, di Kahoot disediakan sebuah fitur import soal atau import spreadsheet. Di sini, Bapak Ibu, bagian paling bawah, import spreadsheet, ini kita mengimpor soal dari dalam bentuk Excel langsung berubah ke dalam bentuk soal di Kahoot. Nah, akan tetapi Excel-nya harus memenuhi format yang disediakan oleh Kahoot. Bisa Bapak Ibu klik import spreadsheet di kiri bawah itu, kemudian akan muncul optional download our template. Nah, di situ kita klik download-nya, maka nanti akan muncul, akan terdownload format pertanyaan dalam bentuk Excel. Nah, jika kita sudah mengisi format Excel ini, nanti kita tinggal upload. Nah, saya sudah mendownload Kahoot Quiz Template, kita buka. Nah, ini adalah dari Kahoot. Jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakan Excel-nya, tapi sudah ada template-nya. Di sini ada pertanyaan, ada kolom pertanyaan di sebelah sini, question maksimal 120 karakter atau 120 huruf. Kemudian ada opsi jawaban 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada time limitnya, kita bisa memilih sesuai dengan yang di aplikasi itu, ada 5, 10, sampai 240. Kemudian pilih jawaban yang benar. Jika jawaban pertama, maka tulis 1. Di sini ada 4. Misalkan kita hanya memilih jawaban benar, ada pilihan yang pertama, yang answer 1 ini, maka di sini kita hanya ketik angka 1. Seperti itu. Nah, tinggal menambahkan jumlah soalnya. Mau sampai berapa? 10, 20. Jadi di sini Bapak Ibu sederhananya membuat soal dulu di sini, kemudian ketika online langsung import, langsung jadi sebuah soal. Seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah soal yang ini adalah soal yang sudah saya buat. Jadi saya membuat 5 soal tentang tema kemerdekaan, kemudian ada pilihan jawaban 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada waktunya, kita pilih berapa waktu yang diperlukan, kemudian jawaban yang benar. Oke, misalkan tadi kita di Kahoot sudah membuat 2 soal. Jika kita ingin import spreadsheet, bisa select file atau drag and drop. Kita buka Explorer-nya, klik, kemudian tahan, buka web browser-nya, terus masukkan ke dalam kotak ini sampai berwarna biru, kemudian kita lepas. Oke, kemudian upload, ada validating question, memvalidasi apakah bentuk soalnya sudah sesuai dengan format yang ada. Nanti jika ada kesalahan dalam penulisan atau tidak memenuhi kriteria, maka yang muncul hanya yang memenuhi kriteria saja. Misalkan dari 5 soal itu hanya 4, maka nanti di sini yang masuk ada 4. Oke, di sini 5 pertanyaan sudah diimpor. Kita add question. Nah, otomatis di sini akan ada tambahan 5 pertanyaan yang sudah saya buat di Excel tadi. Oke, tadi hanya 2, gitu, dan sekarang sudah ada 7. Oke, langsung kita menggunakan import tadi, langsung muncul semua, jadi tidak mengerti apa. Hanya saja kita perlu menambahkan ilustrasi jika memang diperlukan. Kemudian, bagaimana Pak jika kita ingin menghapus soal itu? Kita bisa
klik soal yang ingin kita hapus. Bentar. Oke, ini ada di sebelah kiri, tidak terlihat, makanya tadi saya bingung cari di akunnya, apa sih fiturnya. Di sebelah kiri ini ada duplikat dan delete. Nah, jika duplikat kita akan menduplikat soalnya, atau kita ingin mendelete. Contoh kita delete soal nomor 1, kita delete. Nah, delete quiz question. Are you sure? Kita yakin, jika kita yakin kita delete. Kemudian coba kita delete juga yang ini. Oke, jadi ada 5 yang kita buat dalam Kahoot ini. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih done atau done di sini. Kita klik done. Nah, kemudian ada harus kita isi yaitu judul dan juga deskripsi. Contoh kita isi kemerdekaan, judulnya kemerdekaan. Kemudian di sini deskripsi tentang soal yang kita buat. Oke, jika sudah, klik continue. Nah, kemudian akan muncul pilihan lagi. Soal yang kita buat, apakah kita mau tes di Kahoot atau langsung menjalankan tes ini. Contoh, kita ingin tes. Kita klik tes di Kahoot ini. Nah, nanti di sini kita akan bisa melihat soal yang kita beri apa. Nah, di sini ada muncul 2 tampilan. Yang pertama di handphone, yang kedua di papan ini di tengah-tengah. Pesertanya, siswanya. Nanti siswa akan kemudian akan masuk atau mengerjakan soalnya. Jadi nanti PIN yang diberikan kepada siswa itu didapat dari sini, nanti akan muncul. Oke, sedang loading sebentar. Nah, nanti di sini muncul PIN yang dapat digunakan oleh siswa. Kemudian di sini ada playernya, jumlah player yang pemain yang bergabung. Nah, di sini masih waiting for player, berarti masih menunggu. Nah, nanti siswa itu mengakses kahoot.id, kemudian memasukkan PIN ini. Nanti akan muncul pemainnya. Oke, coba saya di sini empat delapan tujuh sembilan 77 48 79 79. Oke. Nah, jika sudah, klik enter di siswanya, gitu. Nah, kemudian kalau sudah masuk ada nickname atau namanya. Nama siswa ditulis di sini, contoh Wahyu. Oke. Nah, jika siswa sudah masuk dan mengetikkan namanya, nanti akan muncul
jumlah player dan namanya di sini. Oke, jadi Bapak bisa menunggu jumlah siswa sesuai yang diharapkan, atau jika di kelas itu ada 20 siswa, maka kita menunggu sampai semua siswa masuk terlebih dahulu. Nah, jadi lewat ini biasanya digunakan secara langsung di kelas. Jadi kita menggunakan proyektor, lalu menampilkan pin-nya, kemudian jika sudah, kita klik start. Jika sudah semua siswa masuk, klik start. Nah, kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Oke, di sini muncul di papan yang kita tampilkan. Kemudian di sini ada time, waktu yang kita berikan tadi. Kemudian kita pilihan. Oke, waktu habis, jika ketika waktu sudah habis tidak ada yang menjawab, seperti ini. Ini soal nomor 1. Jadi nanti mengerjakannya bebarengan. Apakah soal nomor 1 sudah selesai semua, baru kita lanjut next ke soal berikutnya. Jadi kuis ini sifatnya bersama-sama, kita pandu sebagai guru di depan kelas. Kemudian siswa menggunakan handphonenya atau menggunakan komputernya jika di lock. Karena ini secara langsung, maka di HP siswa tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya akan muncul hanya di tampilan gurunya, atau yang akan di-share menggunakan proyektor di depan kelas. Jadi yang muncul di layar HP-nya hanya jawaban tadi. Jawabannya berbentuk icon. Ada segitiga, bulat, dan ada berbentuk wajik seperti ini. Nah, masih bingung, kita coba soal nomor 2. Jadi kita bisa mengkondisikan siswa untuk siap ke soal berikutnya. Kalau sudah, klik next. Nah, ini jawaban yang siswa yang sudah menjawab tadi. Kita masuk ke soal nomor 2. Siapakah yang menjahit bendera merah putih saat proklamasi? Oke, nah di sini di pilihan siswa hanya ada 4, tidak ada pertanyaan. Pertanyaan hanya tampil di layar guru. Oke, coba kita klik. Oke, jika jawaban benar seperti ini. Kemudian skor yang tampil di sini menyesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk menjawab awal. Soal nomor 2 nilai maksimalnya hanya adalah 1000, maka di sini akan dikalkulasikan dengan waktu. Semakin cepat dia menjawab, maka semakin tinggi skornya. Nah, semakin dia menjawab, semakin tinggi. Jadi meskipun ada 2 orang yang sama-sama benar jawabnya, tapi siapa dulu yang menjawab dengan benar. Oke, begitu soal selanjutnya. Oke, jadi skor di sini semua siswa skornya berapa. Kemudian kita next lagi nomor 3 dan seterusnya seperti ini. Ini adalah tampilan yang digunakan oleh guru dan digunakan oleh siswa. Oke, seperti ini. Itu previewnya. Kita ketika klik tes di Kahoot, kalau tidak perlu mengetes, kita bisa klik down atau langsung play now bisa. Oke, coba kita klik play now. Nah, ketika kita ingin menjalankan kuis ini secara langsung, ada 2 opsi lagi. Yang pertama adalah untuk virtual classroom. Jadi secara langsung tatap muka, tadi seperti yang saya jelaskan di kelas. Jadi guru menampilkan proyektor screen layarnya, ada pertanyaannya, kemudian yang muncul di siswa adalah jawaban saja. Jadi dia hanya memilih jawaban. Nah, bagaimana jika kita menggunakan daring, di setiap siswa berbeda-beda, maka kita bisa memilih untuk assign, tugas. Nah, jadi yang bentuk tadi yang kita simulasikan adalah bentuk yang pertama, jika mengajar secara langsung, baik itu di dalam kelas tatap muka, ataupun secara virtual streaming.
Jadi kalau streaming kan bisa langsung. Seperti itu, bisa pakai yang di sini. Atau jika kita ingin bagi tugas materi yang diberikan pada siswa, kita pilih assign. Coba kita pilih assign, kita klik. Nah, di sini kita memberikan waktu kapan terakhir siswa mengerjakan kuis yang kita berikan. Di sini ada tanggalnya dan juga waktunya. Misalkan hari ini tanggal 22 Juli, kemudian jam berapa misalkan jam 4 sore. Kita klik. Nah, kita atur waktunya. Kemudian di sini ada opsi yang lainnya, ada time quiznya. Kita bisa pilih untuk mematikan, tapi kita on saja. Kemudian random answer order. Jadi kita bisa mengacak jawaban yang tampil di setiap siswa. Nah, jadi bisa diacak. Tadi misalkan yang benar adalah yang segitiga, nanti diacak oleh sistem otomatis nanti berubah jawaban benar itu bisa dibentuk kotak yang berwarna hijau atau yang berwarna biru tadi. Nah, jika kita ingin mengacak jawaban, kita bisa klik ini jadi on, atau jika tidak ingin acak, kita off-kan saja. Kemudian ada nickname di sini, nama kita off-kan saja, karena kalau kita on-kan nanti namanya tidak bisa sendiri. Kemudian ada player limitnya, jadi maksimal pemain yang ikut bergabung adalah 100. Jika kita ingin meningkatkan jumlah pesertanya, kita harus upgrade akun terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tugas, kita create. Oke. Nah, kita masuk di halaman report. Report ini ada keterangan tentang kuis yang kita buat tadi, kuis tentang kemerdekaan judulnya. Kemudian ada ringkasannya, berapa jumlah peserta, berapa jadi jawabannya. Nanti ada jawaban yang paling susah ketika sebagian besar siswa itu tidak bisa menjawab soal nomor satu, maka di sini akan muncul soal mana yang paling susah, yang sebagian besar siswanya tidak bisa menjawab, seperti itu. Kemudian di sini ada change deadline, kita bisa merubah waktu. Tadi misalkan jam 4 sore kita ubah lagi karena banyak siswa yang tidak memegang HP, menunggu orang tuanya pulang, kita ganti jam 9 malam misalkan. Kita save. Nah, maka berubah waktu terakhir siswa dapat mengumpulkan tugas. Kemudian yang akan kita share tugasnya adalah bentuk PIN-nya. Kita bisa pilih copy URL atau cukup kirim game PIN-nya tadi 0754945. Nah, ini adalah yang ada. Oke, coba Bapak Ibu, para peserta sekalian, masuk ke dalam kahoot.it, kemudian masukkan PIN-nya. Oke, PIN-nya saya zoom. Oke, 075495. Oke, barangkali Bapak Ibu ingin mencoba bentuk kuis Kahoot sebagai tugas, maka masuk ke dalam web kahoot.it, kemudian masukkan game PIN ini 07549545. Oke, ada yang mau mencoba? Seperti itu.
untuk Kahoot, apalagi ya. Kita bisa ke home lagi. Nah, balik ke home lagi. Kemudian tadi yang dilakukan saya di awal tadi ada My Kahoot di sini adalah soal yang kita buat. Jika kita sudah membuat soal, maka di My Kahoot di sini. Nah, jika kita ingin lihat, tinggal klik saja. Oke, muncul seperti ini tampilan kuisnya. Ada berapa? Ada 5 soal. Seperti ini. Jika kita ingin melihat reportnya, bisa pilih di bagian atas. Ada report, laporan. Dan untuk melihat video, kita langsung saja continue to your report. Baik, di sini ada bentuk live-nya dan challenge-nya. Coba kita klik di sini. Oke, di sini udah ada 6 player yang sudah login dan join. Kemudian di sini ada difficult question, jadi pertanyaan yang dianggap sulit. Nah, di sini karena dari ke-6 ini tidak ada yang benar dalam menjawab pertanyaan ini. Tanggal berapa Jepang menyerah pada sekutu? Di sini ada 0% korek. Jadi tidak ada peserta yang menjawab dengan benar. Oke, kemudian di sini ada need help, ada yang butuh bantuan, nah itu yang nilainya dianggap kurang. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ini di summary ada player. Nah, player di sini adalah semua yang sudah login dibacakan. Di sini ada persentase jawaban yang benar. Kemudian ada yang tidak menjawab, waktunya sudah habis atau sengaja tidak menjawab, skip. Nah, ini ada muncul di sini semua reportnya. Nah, kemudian ada persentase langsung soal nomor 1 berapa persen yang menjawab dengan benar, nomor 2 dan seterusnya. Di sini ringkasannya ada di report tadi. Ini apa lagi ya? Oke, cukup. Oke, cukup. Sampai sini yang naik Kahoot. Nanti jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bertanya lewat Zoom maupun lewat YouTube Live. YouTube chat live saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan waktu pada moderator. Oke, terima kasih kepada beliau Bapak Wahyu Nugroho yang telah menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang Kahoot. Nah, tadi sudah dijelaskan secara detail dan rinci bagaimana cara membuat soal atau kuis dalam Kahoot ini. Tentunya dengan materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Wahyu Nugroho, nanti Bapak Ibu guru peserta workshop online ini dapat mengkreasi kuis yang ingin dibuat oleh Bapak Ibu masing-masing. Oke, pada kesempatan ini kami membuka beberapa penanya yang akan ditanyakan kepada Bapak Wahyu Nugroho. Nanti bisa dituliskan di kolom chat di Zoom ataupun nanti di YouTube Live-nya, kolom YouTube Live-nya, chatnya. Tadi saya sudah memantau ada
beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apakah kita bisa menambah option pertanyaan dalam Kahoot ini, karena di sekolah tingkat atas atau SMA itu biasanya optionnya ada 5. Kalau ini tadi kan hanya ada 4 seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah, saya mempunyai 5 rombel kelas. Bisakah saya menyelenggarakan Kahoot secara bersamaan tetapi berkelompok? Misalkan kelas A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa kelebihan Kahoot dibandingkan dengan Quizzes? Mungkin 3 pertanyaan ini dulu. Monggo nanti dari beliau Bapak Wahyu Nugroho bisa menjawab atau menjelaskan. Kalau nanti masih ada waktu sebelum pemateri kedua menyampaikan materinya, masih ada banyak pertanyaan ini yang akan ditujukan kepada Bapak Wahyu Nugroho. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya. Ini tampilannya sepertinya saya tidak keluar untuk videonya, saya stop video ya. Coba saya share screen lagi. Sediakan option tambahan. Sejauh yang saya tahu tidak ada option tambahan, jadi 4 option saja kuisnya, dan kuisnya menggunakan tadi tidak ABCD tapi berbentuk gambar, ada segitiga, ada kotak, bulat, dan bentuk wajik seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tentang soal yang tadi 5 rombongan belajar ya. Di sini ketika kita membagikan pin yang sama, maka semua siswa dari kelas A sampai E itu misalkan 5 kelas-kelasnya menjadi 1. Oleh karena itu jika kita ingin membuat soal yang sama untuk kelas yang berbeda, kita bisa duplikat soal. Nah, kita di sini di My Kahoot tadi kita bisa klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini soal kemerdekaan, kemudian kita bisa duplikat soal. Oke, kita klik di sini, ada titik 3 bagian kanan atas. Kita klik, kemudian kita bisa memilih opsi ada edit, duplikat, rename, share, delete. Nah, jika kita ingin membuat soal ini untuk 5 kelas, maka kita bisa duplikatnya. Kita sudah memiliki 2 soal yang sama tentang kemerdekaan. Nah, maka kita bisa memberikan kepada kelas yang berbeda. Jadi untuk memudahkan kita bisa rename kemerdekaan kelas A. Kemudian di sini rename lagi kemerdekaan B, kemerdekaan untuk kelas B. Nah, jadi sederhana seperti itu. Tidak bisa membagi secara langsung 5 kelas, tapi kita bisa menduplikat. Jadi cara ini menurut saya cukup mudah untuk membuat duplikat soal untuk kelas yang berbeda. Nah, maka ketika seperti ini semua sama, jadi hanya kelas yang berbeda. Jika kita ingin merubah, maka kita bisa mengeditnya, kemudian misalkan waktunya berbeda atau pinnya, nanti otomatis pinnya juga akan berbeda, seperti itu. Itu pertanyaan nomor 2. Semoga cukup membantu, memudahkan Bapak Ibu membuat soal yang sama dengan kelas yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan ketiga tentang kelebihan Kahoot dibanding Quizzes. Sebenarnya di Quizzes lebih banyak tipe model kuisnya, karena di Kahoot hanya diberikan 2 opsi, yaitu kuis tadi yang memiliki 4 opsi jawaban dan juga true and false. Jadi hanya 2 sebenarnya, cukup sedikit jenis soal yang kita bisa berikan. Akan tapi di Kahoot tadi kita bisa import soal.
tahu di kuisis seperti itu? Nggak ada ya Pak? Nggak ada sepertinya. Di kuisis tidak ada, jadi kita bisa membuat soal terlebih dahulu, kopas-kopas di formatnya. Jadi dari soal Bapak Ibu langsung kopas di sini pertanyaannya, jawabannya, kemudian langsung import. Jadi cukup singkat waktu kita mengakses internet jika memang kita kesulitan dengan kendala internet. Jadi cukup paling hanya beberapa menit untuk upload soal. Jadi kita langsung import dan selesai di situ. Kecuali kita ingin menambah gambar, ilustrasi. Karena di format Excel ini tidak memungkinkan kita untuk menambah ilustrasi gambar. Nah, jadi hanya soal intinya saja, soalnya, terus optionnya, waktunya, dan jawaban yang benar. Jadi jika kita ingin membuat 20 soal, kita sudah buat dulu, nanti langsung upload, dalam hitungan detik sudah jadi soalnya, seperti itu. Itu menurut saya kelebihan dari Kahoot dibandingkan Quizizz. Tapi untuk bentuk tipe soalnya, banyak Quizizz dibanding Kahoot. Jadi monggo Bapak Ibu sesuaikan dengan model pembelajarannya, model tugasnya, mana yang paling baik, mana tugas yang diberikan pada siswa-siswi Ibu. Atau menyesuaikan dengan saya lebih suka tampilan di Quizizz dibanding Kahoot, ya monggo. Jadi di sini kami memberikan option-option tentang quiz-quiz menggunakan apa saja Ibu sendiri. Mana yang lebih sesuai dengan tugas dan materi yang Ibu berikan, Bapak Ibu berikan, mana yang lebih sesuai dengan kesukaannya, tampilannya, warnanya, bentuk soal, dan sebagainya. Seperti itu. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari Bapak Wahyu Nugroho. Ini masih ada sekitar 5 menit sebelum sampai jam 10 karena saya membagi setiap pemateri 1 jam. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan Bapak, nanti mohon dijelaskan lagi. Yang pertama yaitu minta diulang cara men-share soal di Kahoot ini dan apakah soal ini bisa langsung diberikan atau di-share kepada anak atau peserta didik kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idealnya berapa banyak soal dan lama waktu untuk mengerjakan setiap soalnya bila soal tersebut diberikan kepada mahasiswa diploma 3. Dan yang terakhir, apakah ada option download hasil asesmen seperti di Google Classroom atau Google Form atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab tadi. Yang terakhir, apakah kita bisa mendownload reportnya? Kita bisa ke bagian report tadi untuk melihat apa ya posisi siapa yang mengerjakan, kemudian soalnya bagaimana, menjawabnya. Kita bisa klik di sini sebelah kanan. Poin 3 titik poin ini kita klik, kemudian di sini oh ya, mohon maaf belum share screen ya. Oke, sudah terlihat. Nah, jadi untuk report jawabannya atau hasilnya ada di report ini. Kemudian di sini ada titik 3 ini, kita bisa klik, kemudian ada downloadnya, download report tadi. Jika kita ingin mendownload secara keseluruhan report yang sudah kita coba klik download, kemudian download report itu dulu. Kita coba download. Oke, bentuknya Excel. Kita coba buka. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk report semua jawaban akan tampil seperti ini. Ini di overview-nya
ringkasan performa atau pekerjaan soal keseluruhan, kemudian ada final score, bisa langsung otomatis di peringkat, ada cecak di sini, peringkat pertama, jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang salah, kemudian ada ringkasannya, semua di sini lengkap, ada soal nomor 1, nomor 2, dan sampai nomor 5. Di sini juga langsung dianalisis berapa persentasenya, nah, siapa saja yang menjawab dengan benar. Di sini soal nomor 1 atau kuis nomor 1 yang menjawab dengan salah ada 1 orang, seperti itu. Ada yang tidak menjawab, ada belum selesai ini. Oke, jadi sudah bisa di-download hasil rekapannya. Kemudian untuk apa ya? Untuk idealnya berapa banyak soal dan waktu yang dibutuhkan bagi mahasiswa diploma 3 seperti itu? Oke, untuk waktu itu tergantung jenis soalnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kan sifatnya kuis, jadi hanya sekedar untuk misalkan remembering materi yang kemarin, atau misalkan pretest ketika kita ingin mengajar di kelas di 3.1, kita bisa menyampaikan kepada mahasiswa, besok kita akan belajar ini, monggo silakan dipelajari materinya, kemudian kita membuat kuis siapa mahasiswa yang sudah belajar tentang materi itu. Jadi sifatnya hanya singkat, tadi maksimal waktu yang diberikan hanya 250 detik, kalau tidak salah seperti itu, 250 detik ya. Coba kita dari 5 detik sampai 250 detik. Jadi sesuaikan dengan jumlahnya. Nah, seperti ini. Dari 5 detik sampai 2 detik. Jadi, soalnya berupa matematika dan itu sulit dan membutuhkan waktu 5 menit sampai 10 menit, itu nggak bisa, di sini nggak cocok. Jadi hanya sekedar untuk mengingat materi atau mengetes sejauh mana siswa memahami materi yang akan kita berikan, seperti itu. Kemudian cara share soal, tadi kita sudah menggunakan PIN. Jadi hanya menggunakan PIN, atau sebagai seperti ini, kita ingin men-share soal kemerdekaan B, kemudian kita kemudian ada pilihan lagi tadi, karena ini soal tadi di share ya, yang di share tadi diberikan sebagai sign itu kemerdekaan yang A. Nah, di sini share soal sebagai tugas siswa di rumah, kita pilih assign karena kita memberikan waktu cukup lama, bisa waktu 1 jam, 2 jam, atau sampai malam. Sedangkan kalau bentuk teach ini harus langsung, karena siswa harus melihat secara langsung soalnya dan juga jawabannya. Nah, ini harus secara live streaming, kalau tidak harus tatap muka. Oke, kita pilih assign. Kemudian misalkan seperti ini, bisa create. Di sini akan muncul untuk copy linknya. Oke, masih loading. Nah, invite more players. Nah, kita bisa copy URL-nya. Kalau tidak, kita hanya berikan PIN-nya saja, siswa suruh mengakses kahoot.it, kemudian nanti masuk menggunakan PIN yang sudah kita berikan. Atau jika ada Google Classroom, bisa dengan cara share Google Classroom, kemudian lewat Facebook, lewat Twitter, ini yang opsi yang diberikan oleh Kahoot. Jadi kalau kita ingin share menggunakan WhatsApp, misalkan, kita bisa copy URL-nya, kemudian di grup WhatsApp seperti itu. Atau menggunakan
Silakan sekalian gunakan login menggunakan PIN yang saya bagikan dengan mengakses kahoot.id. Itu sudah cukup. Karena nanti ketika siswa mengakses kahoot.id, nanti yang tampil adalah PIN-nya, PIN untuk masuk dalam kahoot.id. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika siswa mengakses kahoot.id, karena ini adalah usernya atau penggunanya, pesertanya, hanya kode PIN yang akan tampil. Jadi cukup memasukkan kode PIN tadi, kemudian enter, akan otomatis masuk dalam kuis yang kita buat seperti itu. Sekian jawaban dari saya, semoga cukup membantu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.